Kemudian datang orang menginformasikan di tengah pertemuan ini, berdiri di tengah-tengah dan mengatakan, wallahi laqad ra'aitu, aku melihat Muhammad bersama dengan para sahabatnya lewat tadi, katanya. Kemudian fa'aumatu ilaihi bi'aini, kemudian aku kode, aku isyarat dengan mataku, kata dia. Kayak apa isyarat mata itu? Diapain matanya itu, Pak? Dikijau dikedipkan gitu, Bu, ya. Dikejipkan atau ya isyarat mata lah gitu. Supaya apa? Anis supaya dia diam. Nah, ketika sudah diisyaratkan seperti itu, rupanya orang ini faham. Summa sakata, dan kemudian diam. Setelah diam, maka aku pun juga ikut diam dan berbicara hal yang lain dengan orang itu. Sebentar, qalilan, sebentar saja, kata Suraqah. Maka kemudian tumakumtu, kemudian aku bangkit dan kemudian aku pulang ke rumahku, kata Suraqah. Kemudian setelah dia pulang ke rumahnya, maka dia perintahkan kepada keluarganya untuk mengeluarkan kudanya dan kemudian menambatkan di pinggir lembah, dan disuruh keluarganya juga untuk mengeluarkan senjata lengkap. Setelah diperintahkan keluarganya meninggalkan senjata lengkap dari balik pintu belakang rumahnya. Jadi secara diam-diam. Ini kelakuan apa ini, Pak? Orang-orang apa namanya sebelum beliau Islam, para penjahat kan gitu, Bu, ya. Orang disuruhnya diam, dia diam-diam juga menyiapkan untuk pergi. Maka kemudian keluarlah beliau. Begitu beliau keluar, Suraqah ini keluar, kemudian dia fa'akhadtu bikidahi, beliau kemudian mengambil kidah. Kidah itu semacam undian, Bu. Kidah itu semacam undian yang kalau misalnya dia berbentuk anak panah, yang ujungnya itu tidak ada besinya. Jadi kalau undian itu seperti dadu dilempar gitu. Maka kemudian dia melakukan perbuatan seperti itu, mengundi nasibnya. Dia melemparkan anak panah itu, kira-kira apa yang keluar? Maka ketika dia melemparkan anak panah itu, fastaksantu biha, dan dia mengundi nasibnya dengan itu, fakharajatu sahmul ladzi akrahu la yadurruh. Yang keluar dari undian itu, yang keluar adalah kalimat la yadurruh. Artinya tidak akan memudaratkan dia, tidak akan merugikan dia. Merugikan siapa? Lawan tandingnya. Jadi maksudnya orang mengadakan undian itu kalau bertanding, berperang, menghadapi lawan tanding, diundi dulu nasib dia nih, akan menang atau kalah, lempar dulu. Kalau misalnya zaman dahulu dia kalah, dia nggak mau ikut dia. Kalau dia menang, baru mau ikut. Nah, itu kepercayaan mereka. Nah, itu namanya kidah. Maka kemudian ketika yang keluar itu adalah la yadurruh, bahwasanya lawan tandingnya ini itu tidak akan mendapatkan mudarat, tidak akan dirugikan dari dia. Fa'abai itu, dia abaikan. Dia abaikan, tidak percaya dia. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia berharap, ada motif berharap 100 ekor unta. Liman raddahu alaihim, bagi siapa yang bisa mengembalikan kepada orang kafir Quraisy. Motifnya itu. Dia berharap dapat 100 ekor unta ini. Jadi dia tidak peduli. Maka kemudian ketika dia tidak peduli, farakibtu ala athari, maka dia kemudian menaiki kudanya. Ketika kudanya itu sudah berlari dengan kencang, menyusuri jejak-jejak, bekas jejak-jejak perjalanan Nabi bersama dengan para sahabat itu, dikejar gitu kan. Yastaddubi, ketika sudah sangat kencang-kencangnya itu, tiba-tiba asarobi, kuda itu tersandung, fasaqattu anhu, dan dia pun terjatuh. Kalimat yang keluar dari mulutnya adalah mahaza, apa ini, kata dia, kok tiba-tiba jatuh gitu.
Dikeluarkannya lagi kidahnya. Dikeluari lagi kidahnya. Kemudian lempar lagi. Apa yang keluar undiannya? Sama. Yang keluar la yadur. Tidak akan merugikan dia. Maka kemudian dia tidak peduli. Diabaikannya lagi, ditentangnya lagi. Faraqibtu ala atari, kemudian dia naik lagi ke atas kudanya. Yastaddubi, ketika kudanya itu berlari dari kencang dengan sangat kencangnya, tiba-tiba kembali asarobi, dia tersandung, fasaqattu anhu, dan dia pun kembali jatuh. Keluar lagi ucapan dari mulutnya, mahaza, apa ini, kata dia. Perkataan ini adalah perkataan seolah-olah dia tidak percaya. Karena seorang penunggang kuda yang handal, seorang penunggang kuda yang hebat itu, mustahil dia jatuh. Kayak pembalap sepeda motor lah, Pak. Anak-anak balap gitu kan. Jadi kalau jalan ngebut gitu kan, istilahnya tidak ada yang menghalangi gitu kan, ngebut gitu kan, tiba-tiba jatuh gitu kan, rasanya nggak percaya dia. Maka dia mengatakan, mahaza gitu, apa ini kok bisa jatuh gitu. Diambil lagi kidahnya tadi. Kemudian dia undi lagi nasibnya. Apa yang keluar? La yadurruh. Sama. Tidak akan merugikan dia. Maka kemudian dia tidak peduli lagi. Dia kemudian tetap menunggang kudanya. Maka ketika kudanya itu berlari sedemikian kencangnya, dan dia sudah melihat rombongan itu di depan, wara'aituhum, dan melihat mereka, kemudian kuda itu asarobi, terjatuh lagi, sampai kedua kakinya itu bagian depan itu terbenam masuk ke dalam tanah, dan kuda itu tidak bisa mengeluarkan kakinya, dan dia pun terjatuh. Akhirnya dia angkat kaki kudanya itu. Begitu dia angkat kaki kudanya itu, wattabi'ahum bidukhanin kal i'sar. Begitu diangkat kedua kaki kudanya, maka diikuti dengan asap yang keluar seperti badai. Fa'araftu, maka kemudian dia faham. Dia faham bahwasanya qad muni'a minni, bahwasanya dia dihalangi. Ada satu kekuatan yang menghalangi dia, faham dia. Wa annahu zahir, kata dia. Orang ini, kata dia, urusannya pasti akan dimenangkan. Dan urusannya ini karena dimenangkan, maka apa yang dibawa itu pasti akan tersebar nanti. Begitu dia faham seperti itu, maka dia berteriak, memanggil kepada rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana Syuraqam bin Ju'shum, tunggu aku, anziruni, tunggu aku, kata dia, aku ingin berbicara dengan kalian. Maka kemudian Nabi berhenti dan mengatakan kepada Abu Bakar, qul lahu wa ma yabtaghi, tanyakan kepada dia apa maunya. Kata Suraqah setelah ditanyakan, taktubli kitaban yakunu baini wa bainak, tuliskan untukku, kata Suraqah, sepucuk surat jaminan keamanan antara aku dengan kalian. Jadi dia meminta sepucuk surat keamanan. Maka kemudian kata Nabi, uktub ya Abu Bakar, tulislah wahai Abu Bakar. Kemudian ditulis Abu Bakar. Ketika ditulis, maka perawinya itu ragu, fi idhamin au raqa'atin au khazafah. Apakah ditulis itu di atas tulang atau sobekan kain atau di atas kulit. Maka kemudian tulisan surat keamanan itu, kata Suraqah, diberikan kepadaku, aku ambil dan aku simpan di dalam sarung pedangku. Maka waktu pun berlalu. Dia kembali pulang, waktu berlalu sampai bertahun-tahun, hatta fathu Makkah ala Rasulullah SAW, sampai kemudian penaklukan kota Mekah
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penaklukan kota Mekah ini terjadi itu adalah 8 tahun setelah peristiwa hijrah ini. Jadi setelah 8 tahun peristiwa hijrah ini, kota Mekah itu ditaklukkan oleh Nabi dengan membawa ribuan pasukan. Dan Nabi memasuki kota Mekah itu dengan sangat merunduk sekali gitu. Tidak dengan kesombongan. Maka begitu kota Mekah ini ditaklukkan dan selesai pula perang Hunain dan perang Taif, maka kemudian aku keluar menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Ji'ronah. Ji'ronah itu tempat orang mengambil awalan mikot tawaf. Bertemu di sana. Dan Nabi berada di pasukan beliau itu di atas untanya, lengkap dengan pakaian besinya. Maka kata Suraqah, begitu melihat Nabi bersama dengan pasukan yang dikawal oleh pengawalnya, ketika Suraqah mendekat kepada pengawalnya itu, maka dikatakan oleh pengawalnya itu, ilaik, ilaik, tetap kamu di sana, tetap kamu di sana. Bahasa kitanya jangan bergerak gitu. Tetapi beliau tetap berusaha mendekati Nabi. Kemudian dia mengangkat surat tadi, surat yang sudah berumur 8 tahun lebih itu. Ya Rasulullah, ana Suraqah bin Malik bin Ju'shum, ini surat yang kamu tulis dahulu, aku ingin berbicara denganmu. Maka kata Nabi, al-yaumi, hari ini adalah wafain wabir, hari ini adalah penepatan janji dan hari kebaikan. Udunu, mendekatlah engkau kepadaku. Begitu Suraqah mendekat, fa aslamtu, maka aku pun masuk Islam. Itulah Suraqah masuk Islam. Begitu beliau masuk Islam, ada sesuatu yang mau beliau tanyakan kepada Nabi, tetapi beliau lupa apa yang mau ditanyakan. Hanya saja yang beliau ingat adalah ketika ada 1 ekor unta yang masuk ke dalam tempat minum unta-untanya. Jadi dia sudah menyediakan minuman untuk unta-untanya. Ada unta orang lain 1 ekor masuk ikut ke dalam tempat minuman untanya. Hal min ajri in askiyaha, apakah aku akan mendapatkan pahala jika aku menghikaskannya ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, engkau mendapatkan pahala. Di setiap binatang yang mempunyai, di setiap makhluk Allah yang mempunyai hati, di sana ada pahala jika kita memberikan minum kepadanya. Binatang apa saja, Pak? Setiap binatang yang mempunyai hati, maka berpahala makhluk apa saja jika kita memberi minum kepadanya. Maka kemudian aku pun pulang, kata Suraqah bin Malik. Ini di dalam kitab ini. Kita ambil tambahan dalam kitab Ibnu Katsir. Dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah diceritakan juga. Ketika Suraqah itu meminta surat jaminan keamanan tadi, maka kemudian Nabi mengatakan kepada dia, dalam kitab ini tidak ada, tapi kitab yang lain ada diceritakan. Apa kata Nabi? Kaifa bika idza labista siwara Kisra. Bagaimana denganmu, wahai Suraqah, jika suatu saat nanti engkau memakai gelang kebesaran Kisra? Kalau dalam riwayat dikatakan jika engkau nanti memakai mahkota Kisra. Coba bayangkan, Pak, Kisra, raja Persia, julukan adalah bagi raja Persia. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin melihat peninggalan kerajaan Persia ini, buka saja gambar di YouTube misalnya atau di Google. Tulis di sana TAQ Kisra, nanti keluar gambar. Sebuah bangunan megah yang menjadi tempat masuknya kerajaan Kisra itu, yang sangat besar sekali pintu masuknya itu, dan itulah peninggalan yang tertinggal hari ini yang ada di Irak sana. Saking megah dan besarnya, dan seperti apa kerajaannya itu, karena dia adalah kerajaan superpower di masa itu di samping Romawi, Persia, Romawi. Hari ini seperti Amerika dan satu lagi Rusia, jadi 2 negara superpower. Maka kata Nabi, kaifa bika
idza labista siwara Kisra. Bagaimana dengan engkau wahai Suraqah, jika suatu saat engkau memakai gelang kebesaran Kisra atau mahkota Kisra? Suraqah diam. Kenapa dia diam? Karena beliau adalah orang yang dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy dan dijanjikan 100 ekor unta bagi siapa yang menemukannya dalam keadaan hidup atau mati. Dan aku mengejar dia untuk mendapatkan hadiah itu. Kok tiba-tiba dia mengatakan kepadaku bahwasannya nanti aku akan memakai gelang kebesaran Kisra. Padahal Kisra sangat berkuasa di masa itu. Sebentar dia dikejar oleh orang-orang, kok bisa mengatakan seperti itu? Aku diam saja, kata Suraqah. Maka ketika Suraqah sudah masuk Islam, kemudian beliau pindah ke Madinah, Nabi SAW wafat. Pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Maka di masa Umar inilah terjadi perang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, perang penaklukan kerajaan Persia yang disebut dengan perang Qadisiyah. Ini adalah perang yang sangat lengkap catatannya di dalam Islam, dalam sejarah Islam. Sangat lengkap catatannya dibanding dengan perang melawan Romawi. Sangat lengkap catatannya. Bahkan kisah-kisah yang menakjubkan juga ada di sana. Maka ketika Kisra itu dikalahkan, kerajaannya itu runtuh gitu, maka kemudian kaum muslimin, tentara-tentara Islam ini membawa semua harta-harta ghanimah rampasan perang itu, Pak. Begitu dibawa semuanya dan dihadapan ke hadapan Umar bin Khattab, khalifah di masa itu. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab menangis, Pak, melihat semua harta itu dan dibuka peti itu. Begitu peti itu dibuka, subhanallah, mungkin nilainya triliunan barangkali kalau hari ini kita menilai. Dan beliau menangis ketika beliau melihat itu dan ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa beliau menangis? Maka kata beliau, sungguh, kata beliau, luar biasanya amanah daripada tentara-tentara Islam ini. Sebanyak itu harta rampasan yang didapat, sebanyak itu yang sampai ke hadapan khalifah dan tidak ada yang dikorupsi. Kata Ali, itu karena engkau menjaga iffah dan amanah sebagai khalifah. Kalau engkau rakus, serakah, maka rakyatmu pasti akan lebih rakus dan serakah lagi. Itu kehebatan Khalifah Umar. Maka ketika dibuka peti harta dan bersama dengan harta yang lain itu, di sana ketemulah, Pak, mahkota Kisra itu. Mahkota Kisra, gelang-gelang kebesaran Kisra itu. Mahkota Kisra itu, Bu, kalau misalnya Kisra itu raja Persia ini, jika dia ingin duduk di singgasananya, kemudian di depannya ini itu dibentangkan hijab, dibentangkan tirai dulu, dan mahkotanya itu ada di atas. Saking berat dan besarnya gitu. Jadi dia bukan dia yang mengangkat di atas kepalanya, tidak. Digantungkan lewat rantai dengan emas-emas, bertahtakan intan, berlian, dan kemudian digantungkan lewat rantai dengan emas. Kemudian dia duduk di singgasananya. Begitu dia duduk, diturunkan Kisra, mahkota itu. Begitu sampai di kepalanya, udah terpasang gitu, ditahan. Barulah kemudian dibuka hijab pembatas itu. Begitu dibuka, seluruh prajurit, panglima dan juga punggawannya sujud kepada dia. Itu kekuatan Kisra itu, dan itu dikalahkan. Begitu dikalahkan dan dipakaikan kepada Suraqah, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi, "Ya Suraqah, kaifa bika idza labista Kisra siwara Kisra." Menangis, Pak, menangis Suraqah. Semua orang kemudian bertakbir. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf ketika melihat Umar bin Khattab dengan harta yang sebanyak itu, yang kalau di rupiah mungkin triliunan begitu,
Maka kemudian beliau menangis gitu kan, menangis terseduh-seduh. Maka kemudian katanya, juallah seluruh harta ini sampai sebelum sore hari dan bagikan kepada seluruh umat. Adakah pemimpin kita hari itu seperti ini? Ya, apa seperti itu hari ini, Pak? Lain semua, Pak. Hah? Janjinya. Dari masjid yang mulia ini kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin kita. Karena hidayah itu milik Allah dan Allah Maha pembolak-balik hati. Dan dari masjid yang mulia ini kiranya Allah memberikan hidayah dan membolak-balikan hati mereka agar kiranya kita bisa mendapatkan pemimpin yang seperti itu. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan itibarnya. Fa'afilu ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.